2 hari yang lalu channel saya hilang, dihapus oleh YouTube. Namun alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali lagi. Bagaimana ceritanya dan bagaimana cara agar channel yang sudah di-ban, yang sudah dihapus oleh YouTube seperti channel saya, akhirnya bisa kembali lagi. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel Waruto Ono. Oke, di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang channel saya ini, Waruto Ono, yang kemarin lusa tanggal 20 Februari 2024 dihapus oleh YouTube selama 2 hari, 20 sampai 21 Februari 2024. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 21 Februari 2024 channel ini sudah bisa kembali lagi. Bagaimana ceritanya dan kenapa channel saya dihapus? Jadi channel saya dihapus karena tertaut dengan channel lain, yang channel lain tersebut kena pelanggaran hak cipta. Oke, ini ceritanya agak panjang. Kenapa kok ada channel lain yang tertaut ke channel saya dan kena pelanggaran hak cipta? Sebelumnya di sini saya juga mohon maaf untuk, sebenarnya ini hanya untuk sharing. Jadi intinya karena miskomunikasi aja, jadi tidak ada saya menyalahkan pihak ini atau pihak itu, tidak ya. Jadi ini hanya untuk sharing. Mungkin kalian yang mengalami kejadian seperti saya ini bisa nanti gimana cara mengatasinya dan komunikasinya seperti apa. Jadi langsung aja ke ceritanya. Mungkin agak panjang, jadi kalau kalian nggak mau dengerin cerita saya ya udah di skip aja. Tapi kalau mau mendengarkan cerita saya, karena ini emang panjang, durasinya mungkin cukup panjang, dan ya saya hanya berharap ini bisa jadi pelajaran lah untuk kita semua. Ini bermula dari sebelum pandemi, insya Allah sekitar akhir 2019 ya, bulan mungkin November atau Oktober atau September, saya lupa, pokoknya sekitar akhir 2019 ini ada seorang komposer atau pengarang lagu anak datang ke studio saya untuk menjalin kerjasama. Intinya dia ingin supaya membuatkan channel YouTube untuk dia dan untuk mengupload karya-karyanya dia dan juga karya dari teman-temannya dia yang mungkin dibikinkan lagu oleh dia. Nah, langsung saya sebut namanya agar mudah ya, dan mungkin sebagian dari kalian juga ada yang kenal, namanya Om Sinung. Nah, Om Sinung Widodo namanya. Dia adalah komposer terbaik, termasuk salah satu komposer terbaik atau pengarang lagu anak terbaik di Indonesia. Udah puluhan tahun, dan bahkan anak didiknya itu ada yang prestasinya udah nyampe luar negeri, banyak yang memenangkan kontes, termasuk ada yang menang kontes Indonesian Idol atau apa sih, lupa saya. Pokoknya banyaklah prestasinya, udah tidak usah diragukan lagi. Dan beliau datang ya sekitar akhir 2019 ke studio saya tuh untuk membuat channel YouTube, dibuatkan supaya saya membuatkan channel YouTube dan juga sekaligus bikin kontennya, ngelola kontennya. Udah tak serahkan semua sama Mas Wartono pokoknya gitu lah. Dia Om Sinung itu juga
pas datang ke tempat saya juga sempat cerita juga bahwa dia juga sebelumnya udah punya channel YouTube sebelumnya, channel YouTube yang lain, katanya kerjasama atau dengan orang lain lah, kerjasama dengan orang lain, namanya Om Sinung Official Reel. Nah, saya tanyakan siapa itu yang megang Om Sinung Official Reel. Nah, beliaunya Om Sinungnya tidak cerita waktu itu, jadi udah itu nggak apa-apa, biar jalan aja yang itu, kita ngerjain yang ini aja. Nah, ini dikasih nama Kanoris Suara Ilmu. Oh, saya juga tanya kenapa dikasih nama Kanoris Suara Ilmu, bukan dikasih nama Om Sinung Widodo atau namanya Sinung Widodo gitu aja Om. Nah, tanya-tanya gitu. Nah, dia bilang gini, ini mau tak bikin Kanoris Suara Ilmu karena nanti nggak hanya saya yang tampil di channel YouTube ini, tapi saya kan bina guru-guru PAUD nih. Lah, guru PAUD tuh ada yang akhirnya bisa ngarang lagu. Lah, nanti bisa aja lagunya dari guru PAUD itu tak masukkan ke channel YouTube Kanoris Suara Ilmu ini. Oh gitu, oke. Lah, kegiatannya waktu itu seringnya Om Sinung memberikan video foto nih, bukan video, audio berupa CD kepada saya. Kemudian dari situ saya disuruh mengeditnya, jadi modalnya ya audionya itu terus diedit, jadikan video dan diupload ke YouTube. Namun tidak semua lagunya diperbolehkan ya, jadi hanya lagu-lagu yang tertentu. Oh, ini aja yang diupload, ini yang diupload itu, tak upload itu. Dan selain itu untuk kegiatan utamanya sebenarnya di outdoor, di luar, yaitu di kota-kota. Jadi Om Sinung ini membuat workshop yang cukup besar di suatu kota, di kecamatan atau di kabupaten, mengumpulkan guru-guru PAUD atau guru-guru TK untuk dikasih pelatihan tentang gerak lagu. Gerak lagu, cara mendidik anak TK supaya happy, supaya senang datang ke sekolah dengan gerak dan lagu. Dan tentunya menggunakan gerak dan lagu atau lagu-lagu dari ciptaan dari Om Sinung. Jadi tentunya kalau kalian guru PAUD udah nggak asing dengan nama Om Sinung ini, Om Sinung Widodo, karena beliau sudah ke berbagai daerah banyak. Dan waktu saya ikut sama beliau atau kerjasama sama beliau itu sudah ada di beberapa kali lah saya pernah diajak untuk ikut workshop. Ada pernah di Indramayu, pernah di Jakarta Selatan, insya Allah itu juga pernah. Terus pernah juga di Bogor, itu ya. Itu beberapa tempat yang karena emang tidak lama saya kerjasamanya sama beliau, karena terutama setelah dari Bogor itu ada pandemi, tiba-tiba datang pandemi. Karena kena pandemi itu seluruh kegiatannya Om Sinung juga nggak bisa dilaksanakan, karena kegiatan Om Sinung rata-rata mengumpulkan guru-guru PAUD di aula, di balai desa atau di balai kecamatan, balai kota, seperti itu. Nah, tentunya nggak bisa COVID mengumpulkan guru-guru seperti itu, karena ramai sekali ketika saya ikut itu, wah ramai sekali. Ya satu kecamatan, satu kota, kabupaten itu kan banyak guru PAUD-nya, dan itu tentu tidak bisa. Akhirnya kan kegiatannya terhenti. Nah, saya juga akhirnya ini gimana kerjasamanya, kan akhirnya nggak tahu ini kelanjutannya seperti apa. Waktu itu awal-awal COVID saya coba menghubungi Om Sinung. Nah, wah ini lagi nggak ada job, lagi nggak bisa job, ini ada COVID macam-macam. Terus agak lama saya hubungi lagi, jawabannya ya sama. Kemudian karena saking lamanya saya agak lupa, sampai istilahnya terlupakan. Terus tiba-tiba sebelum itu kan channel YouTube Kanoris Suara Ilmu ya, itu kan semakin berkembang ya, karena kan walaupun kerjasama cuma beberapa bulan sebelum COVID itu, mungkin sekitar 3-4 bulan lah sebelum COVID,
Nah, itu kan sudah beberapa video upload lumayan lah. Dan ternyata tanggapan dari audiens atau penonton itu cukup baik. Akhirnya channelnya itu kan naik cepat, bahkan sudah monet. Nah, begitu monet kan membutuhkan AdSense. Lah, saya untuk AdSense itu kan sudah punya AdSense yang aktif satu. Nah, namanya channel YouTube itu untuk AdSense memang satu. Kita tidak bisa buat dengan AdSense yang berbeda di satu identitas. Nah, karena waktu itu ya saya yang punya saya yaitu satu itu. Akhirnya tak hubungkan ke channel AdSense saya yang terhubung ke ini Waruto Ono ini, channel YouTube Waruto Ono ini. Nah, itulah kenapa kok jadinya tertaut dengan channel YouTube Kanoris Suara Ilmu. Nah, di situ akhirnya kan nyambung nih channel YouTube-nya udah tertaut. Nah, ya sudah ada penghasilan tapi tidak banyak dari Kanoris Suara Ilmu ini, karena ya Kanoris Suara ini masih baru dan ini lagu-lagu anak. Nah, lagu anak itu biasanya di YouTube itu tidak terlalu banyak, AdSense-nya juga tidak terlalu banyak seperti itu. Hanya iklan-iklan yang tidak dipersonalisasi, nah, itu yang bisa dapat di anak ini, karena kan channel anak itu bahkan nggak ada iklannya, nggak muncul iklan yang dipersonalisasi. Nah, kecuali kalau memang iklannya itu dipersonalisasi khusus, itu mungkin beberapa ada yang bisa, tapi secara umum itu sedikit. Nah, itu untuk channel anak. Nah, ini kan terus berjalan, kemudian namanya channel yang sudah monet itu kan memang butuh minimal tuh 6 bulan sekali itu harus upload. Kalau tidak upload nanti bisa diputus kontrak monetisasinya bisa putus. Nah, karena itu saya juga walaupun belum ada kejelasan dari Om Sinung, saya coba mengupload beberapa lagu-lagu dari Om Sinung juga, dan terutama lagu-lagu yang dulu sudah pernah disetujui sama Om Sinung. Nah, tapi saya upload ulang dengan musiknya aja. Nah, tapi nggak pakai orang ngomong itu loh, nggak pakai penyanyi. Nah, artinya untuk karaoke lah, itu saya upload yang untuk karaoke, versi karaoke. Nah, versi karaoke seperti itu. Jadi agar channel monetisasinya ini nggak keputus seperti itu. Nah, terus setelah beberapa waktu agak lama, nah tiba-tiba kemarin lusa, tepatnya tanggal 19 lah ya, 19 Februari itu saya baru sempat ngecek email. Nah, jadi kan beberapa lama itu tidak saya cek emailnya. Saya cek, soalnya saya berpikir, oh ini kayaknya sudah lebih dari 6 bulan ini belum ngupload video di channel Kanoris Suara Ilmu. Nah, supaya saya cek bener ada notifikasi bahwa bulan depan kalau nggak ngupload, nah, kontrak YouTube partner programnya bisa dihapus karena sudah lebih dari 6 bulan ini tidak mengupload video. Oh iya bener, jadi batasnya bulan depan nih saya harus ngupload lah minimal 1 video nanti. Tapi ketika itu saya juga lihat ada notifikasi di bawah bahwa channel Anda sudah dihentikan. Kenapa ini dihapus channel? Tak cek, kena teguran hak cipta ternyata. Dan ternyata banyak itu, lebih dari 10 video. Ya karena emang lagunya Om Sinung semua isinya. Langsung di strike lebih dari tiga kali lah. Jadi istilahnya langsung pelanggarannya itu langsung triple, walaupun enggak dan ternyata ini sudah diajukan penghapusan klaim hak cipta ini sejak tanggal 12 Februari. Nah, berarti terakhir tanggal 19 itu tinggal sehari. Waduh, ini gimana ini tinggal sehari? Nanti kalau sehari ini ya nggak terselesaikan, dihapus ini channel, karena kan waktunya seminggu itu kita nggak bisa upload video juga. Kalau kena 1 kali teguran
strike 1 kali, seminggu nggak bisa. Nah, tapi kalau selama seminggu itu udah kena strike lagi dalam 3 bulan, nah itu nggak bisa ngupload lagi selama 3 bulan itu. Terus batasnya di 90 hari. Tapi kalau pelanggarannya satu itu, nah ini pelanggaran langsung banyak. Karena langsung semua videonya itu langsung dilaporkan, langsung diklaim. Yang ngeklaim siapa? Yaitu Om Sinung Official Reel, channel YouTube Om Sinung Official Reel. Waduh, ini dilaporkan semua. Ya karena dia kan memang channelnya Om Sinung yang sudah sebelumnya, emang yang sudah eksis sebelumnya waktu itu. Waduh, ini gimana ini? Nah, tinggal sehari, kemudian saya buka email, oh ada, ternyata saya selesaikan kursus hak cipta. Jadi ini perlu digarisbawahi juga ya, kalau kalian kena pelanggaran hak cipta, tetap tenang, jangan panik, dan jangan menghapus video yang kena pelanggaran. Jangan dihapus dulu, jangan pernah dihapus dulu sebelum kasusnya terselesaikan, karena menghapus video yang kena pelanggaran tidak akan menghapus pelanggarannya. Ya, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya kalian mencuri barang. Nah, sebelum kalian masuk pelanggaran, barang curian kalian ini kalian bakar, kalian buang. Padahal kalian belum masuk ke pengadilan, kan nggak ada barang bukti nih akhirnya. Nah, seperti itu, gambarannya itu seperti itu. Nah, kalau di YouTube juga seperti itu. Jadi kalau kalian kena pelanggaran hak cipta, klaim konten ID, nah, itu jangan dihapus videonya. Tapi yang benar ikuti kursus. Di situ nanti akan disertakan semacam pop-up. Nah, di situ ada menyelesaikan kursus hak cipta. Mudah sekali. Nah, insya Allah kalian bisa memahaminya, karena di situ juga sudah disediakan videonya, ada videonya, ditonton dulu videonya nggak panjang tapi mudah dipahami. Setelah selesai nonton videonya, kalian tinggal jawab pertanyaannya pun nggak banyak, paling sekitar 4 pertanyaan. Selesaikan, udah tak selesaikan, terus ada 2 waktu itu, selesaikan lagi, udah selesaikan, tapi saya mendapatkan strike lebih dari 4 kali ya, karena videonya banyak waktu itu, lebih dari 10 videonya. Akhirnya bener, besoknya itu langsung dihapus sama YouTube channel Kanoris Suara Ilmu. Nah, pas waktu itu saya juga sudah email ke pemilik channel Kanoris Suara Ilmu. Jadi di situ YouTube juga menyertakan yang mengklaim hak cipta siapa, channelnya Kanoris, bukan Kanoris Suara Ilmu, tapi Om Sinung Official Reel yang mengklaim. Terus alamat emailnya juga dikasihkan. Jadi saya email juga. Cuma ketika saya email itu tidak ada respon. Ya namanya kadang email tuh memang kadang jarang buka ya. Kayak saya kan juga kadang jarang buka email. Sehingga baru tahu, udah hari-hari terakhir baru tahu kalau di strike, di take down video-videonya. Nah, terus wah, saya gimana nih? Saya ngubungin nomornya Om Sinung, nggak ada balasan, nggak bisa dihubungi. Terus saya coba cari nomor dari timnya Om Sinung. Jadi waktu saya kerjasama dengan Om Sinung, saya alhamdulillah masih nyimpen nomor-nomor dari timnya Om Sinung. Ada Pak Rosid, ada Pak Agung. Pak Agung itu adiknya Om Sinung, insya Allah. Terus ada Pak Rosid. Pak Rosid itu tim di balik layar yang ngedit audionya, ngedit lagunya Om Sinung. Nah, itu ya editor musiknya lah, mixer yang mixing musiknya itu. Tapi itu juga saudaranya Om Sinung juga, cuma saya kurang ngerti juga. Terus ada juga yang lain, coba saya hubungi. Nah, ini saya hubungin Pak Rosid, Pak Agung juga. Ya, saya menanyakan juga, ini yang punya channel Om Sinung Official Reel siapa ya, gitu. Oh, ternyata dibalik sama Pak Rosid, oh itu yang megang anaknya Om Sinung. Nah, oh gitu lah. Terus Om Sinungnya gimana Pak Rosid? Nah,
ternyata saya dikabari bahwa, loh maaf mas, Om Sinungnya sudah meninggal dari 3 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Om Sinungnya sudah meninggal. Saya terus menyampaikan turut berbelasungkawa. Ya semoga keluarga diberi kesabaran, ketabahan, dan yang terus ya semoga diterimalah amal kebaikannya, seperti itu. Nah, dan saya juga menyampaikan bahwa channel YouTube Kanuri Suara Ilmu sekarang sudah dihapus dan akhirnya berimbas ke channel saya karena tertaut di emailnya, di AdSense-nya tertaut dengan channel dari Kanuri Suara Ilmu. Jadi ikut kehapus Pak, gimana ini? Nah, akhirnya saya coba tanya, saya sudah WA, saya sudah email ke pemilik channelnya tapi belum ada respon. Mungkin bisa dikasih nomor WA-nya dari yang punya channel itu, anaknya Om Sinung. Nah, akhirnya dikasihlah namanya Mbak Widya. Alhamdulillah kemudian saya hubungi Mbak Widya, dan beliau juga akhirnya dengan WA, melalui WA bisa komunikasi dengan baik. Saya juga jelaskan kronologinya bahwa ini saya tidak membajak, tapi ini memang hak dari Om Sinung yang memberi kuasa kepada saya untuk mengupload video-videonya, untuk mengupload lagu-lagunya di channel YouTube Kanuri Suara Ilmu. Bukan saya ngambil secara mencuri, itu bukan, tapi karena kendalanya saya ceritakan yang seperti tadi yang sudah saya ceritakan pada kalian semua. Akhirnya Mbak Widya memahami, mengerti. Oh iya mas, itu kemarin juga nomornya Om Sinung. Oh saya juga waktu itu menyampaikan bela sungkawa juga karena Om Sinung sudah meninggal, ya semoga diberi ketabahan, seperti itu. Dan Mbak Widyanya juga akhirnya bisa menerima dan baik. Akhirnya beliau juga menyampaikan bahwa Om Sinung itu nomornya sempat rusak atau hilang gitu ya, jadi emang udah nggak bisa dihubungi juga nomornya. Emang udah dari beberapa mungkin beberapa bulan atau tahun ya, itu nggak bisa dihubungi nomornya. Jadi ternyata sempat rusak HP-nya atau nomornya itu, terus diganti itu. Nah akhirnya udah dicabut. Nah nyabutnya itu sebenarnya pas tanggal 20 sudah dicabut. Nah saya ketika dikasih tahu oleh Pak Rosid, jadi Pak Rosid udah ngabarin Mbak Widya terkait permasalahan saya itu udah dicabut. Cuma emang proses pengembalian channel YouTube, pengembalian hak cipta ya, penghapusan klaim hak ciptanya itu bertahap, sehingga butuh waktu sekitar 2 sampai 3 hari bisa kembali. Awalnya dari channel Kanuri Suara Ilmu dulu yang balik, kemudian alhamdulillah tadi malam tanggal 21 Februari atau pagi dini hari itu sudah kembali lagi channel saya Waruto Uno. Dan saya juga menyampaikan supaya nanti bisa ketemu dengan Mbak Widyanya, sehingga channel Kanuri Suara Ilmu nanti akan saya serahkan ke pemiliknya atau ke ahli warisnya ya, yaitu Mbak Widya, karena Om Sinungnya sudah tiada, seperti itu. Dan alhamdulillah Mbak Widya juga bisa menerima. Nanti mungkin minggu ini masih belum bisa karena ada kesibukan. Nah, mungkin minggu depan insya Allah kita bisa ketemu untuk ya tak serahkan channel YouTube-nya ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah karena Mbak Widya juga menjalankan amanat dari Om Sinung. Nah, Om Sinung beramanat supaya dijaga karya-karya dari Om Sinung. Nah, jadi supaya tidak banyak pembajakan, terutama di YouTube itu memang banyak yang re-upload. Bahkan saya ketika megang channel Kanuri Suara Ilmu itu juga beberapa kali akhirnya mengajukan penghapusan karena mere-upload karya-karya dari Om Sinung yang sudah saya upload di Kanuri Suara Ilmu. Nah, saya ajukan penghapusan dan benar-benar dihapus gitu ya, karena emang ini karyanya Om Sinung gitu, seperti itu. Oke, demikian ya. Jadi
clear seperti itu runtutannya. Mohon maaf kalau di sini agak panjang videonya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian yang mengalami kasus serupa dengan saya atau mengalami pelanggaran hak cipta. Nah, begitu sedikit informasinya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap patuhi pedoman komunitas dari YouTube ya. Kalian kalau ingin berkarya di YouTube ya patuhi segala aturan-aturan dari YouTube. Jangan malah mencari jalan pintas atau mencari bugs atau jalan-jalan yang untuk mengelabuhi aturan dari YouTube ini. Jangan, tapi tetap selalu patuhi. Bahkan kalau perlu kalian pahami dulu aturan-aturan pedoman komunitas, kebijakan YouTube, dan pedoman yang ramah pengiklan agar channel Anda yang sudah kalian bangun itu tidak melanggar dan bisa sustainable. Karena YouTube ini adalah platform yang insya Allah masih cukup reliable dan masih sangat bisa diandalkan untuk membangun branding maupun untuk membangun bisnis Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Jika kalian tertarik atau konten ini bermanfaat, silahkan like dan komen kalau kalian pernah mengalami kasus yang serupa dengan saya. Dan jangan lupa subscribe ya untuk update video-video terbaru dari saya. Oke, demikian ya. Silahkan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.